Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Nelayan di Pantai Kelan, Badung mengeluh kesulitan bahan bakar jenis Pertalite. Polres Buleleng menggelar simulasi pengamanan dalam kota untuk mengamankan proses pemilihan umum serentak. Masyarakat Desa Adat Seraya, Karangasem menggelar tradisi gebuk ende untuk memohon hujan. Bawang merah merupakan salah satu produk unggulan Kabupaten Bangli. Lahan pertanian bawang merah terbentang di kaldera Batur, Kintamani. Namun yang menarik, lahan pertanian bawang seluas 25 hektar ini merupakan lahan pertanian organik dan diantaranya sudah ada yang panen. Pemda Bangli memang mengarahkan pertanian bawang merah ke organik melalui pola budidaya tanaman sehat. Saat ini sudah ada 4 kelompok tani yang menerapkan pola budidaya tanaman sehat di 2 desa, yakni Desa Abang Batu Dinding dan Desa Songan B. Penerapan pola budidaya tanaman sehat pada bawang merah masih menggunakan pupuk kimia, namun hanya diberikan setengah dan setengahnya menggunakan pupuk kompos. Selain itu, tanaman bawang merah organik ini menggunakan pestisida nabati sehingga mengurangi kegiatan penyemprotan, sehingga lebih hemat. Terus lakukan upaya-upaya pembenahan yang jelas. Ini adalah sudah mulai mengarah ke pertanian yang ramah lingkungan. Ramah lingkungan ditandai dengan pengurangan yang 100% pengurangan pestisida kimia. Itu yang pertama, walaupun ya masih menggunakan pupuk kimia yang sebagian kecil. Jadi kita belum berani lepas sepenuhnya menggunakan pupuk organik. Keuntungan dari pola budidaya tanaman sehat adalah hasil panen yang berkualitas, baik dari segi warna maupun ukuran. Hanya saja hasilnya belum begitu maksimal. Pemkab Bangli akan terus melakukan pengujian sehingga pertanian di Bangli bisa menuju pertanian yang ramah lingkungan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Konferensi tingkat tinggi Forum Negara Pulau dan Kepulauan atau Archipelago and Island State (KTT AIS) dalam waktu dekat akan digelar di Nusa Dua Badung, Bali pada 10 hingga 11 Oktober mendatang. Untuk mengamankan konferensi, Polda Bali akan mengerahkan 4.000 personil. Personil yang disiagakan tersebut untuk memperkuat personil Mabes Polri dan TNI. Polda Bali akan menerapkan skema pengamanan seperti pengamanan saat pertemuan G20 November tahun lalu. Untuk tamu VIP akan diambil alih oleh Mabes Polri, sedangkan pengamanan tamu VVIP merupakan tanggung jawab TNI khususnya Pas Pampres. Atau delegasi VVIP itu tanggung jawab dari TNI nanti, Pas Pampres khususnya. Nah di VIP itu tanggung jawab kita. Jadi untuk pengamanan ini memang seperti disampaikan Pak Kapolda tadi sudah diambil alih oleh Mabes. Jadi operasi terpusat seperti G20. Jadi kalau tanya pola pengamanannya seperti apa, seperti G20. Pengamanannya. Jadi nanti saat kehadiran kepala negara itu tanggung jawab dari TNI, Pas Pampres khususnya. Kemudian terkait dengan seat eventnya itu tanggung jawab dari Polri. Jumlah yang dilibatkan dalam pengamanan ini 4.600-an, kurang lebih dari Satgas baik dari Polda Bali maupun dari Mabes. Itu di luar TNI, TNI ada sendiri. Satgas Gabungan TNI dan Polri akan melakukan sterilisasi di 3 venue utama di kawasan Nusa Dua Badung yang merupakan lokasi pertemuan para kepala negara dan delegasi KTT AIS. Operasi pengamanan KTT AIS akan dimulai pada tanggal 8 hingga 13 Oktober 2023 sampai para delegasi meninggalkan Bali. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Saat ini
Polres Buleleng menggelar simulasi pengamanan dalam kota untuk mengamankan proses pemilihan umum serentak. Simulasi digelar di lapangan Buana Patra Singaraja pada Rabu pekan lalu dengan melibatkan polisi berpakaian preman yang bertindak sebagai massa. Dalam simulasi ini, polisi bertugas mengamankan tahapan kampanye hingga pemungutan suara di TPS. Namun ada sekelompok orang yang tidak terima dengan hasil pemungutan suara hingga berujung kericuhan. Dalam simulasi ini, polisi mengerahkan kendaraan pengurai massa dan anjing pelacak. Polres Buleleng mengerahkan 630 anggota polisi, baik dari Polres hingga Polsek, agar simulasi berjalan seperti situasi sebenarnya. Polres sama Polsek terkait dengan bagaimana nanti prosedurnya, pentahapan prosedurnya, SOP-nya, tahap per tahapnya sudah ditentukan oleh peraturan Kapolri satu terkait dengan penggunaan perbuatan kepolisian sekitar 630 orang. Kepolisian saat ini juga sedang memetakan titik rawan yang bisa memicu konflik horizontal dalam tahapan pemilu nanti. Namun keberhasilan pemilu juga berada di pundak masyarakat. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng.